sudah hadir untuk siap-siap untuk berbagi. Pak Aditya Warman. Ya. Bisa di-unmute Bisa. Pak Aditya. Oke. Pak Aditya Warman. Bisa langsung. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Siap. baik. Siap mendengar. Mas Yudi. Siap. Kabar Pak Agung. Alhamdulillah baik. Teman-teman ini hari Minggu fresh kita berpikir ya. Yap. Jakarta agak mendung sedikit ini. Oh, Surabaya panas. Ya. Panas banget. Ini harus gimana kita? Langsung gitu kah? Yap, langsung monggo Pak Aditya Warman. Ya tentu terima kasih kesempatannya. Saya senang nih hari Minggu habis olahraga, habis ngaji ini. Alhamdulillah. Disambangi Mas Yudi ya gitu. Kemarin hubungi langsung ya udah. Ini tadi pagi-pagi saya kirim materinya, nanti dibagi aja materinya ya ini. Oh, siap. Ya, Pak. Saya ambil dari beberapa waktu saya belajar di Cambridge sama beberapa sertifikasi yang saya ambil di Harvard, mudah-mudahan melengkapi dari tulisan materi yang ada. Kita mulai saja sambil kita lihat materinya. Siap. Udah kelihatan ini? Belum. Sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'tu sahla wa fil khusus jami'a fi konus kompas filakum fi dolalen fi jami'at umara Yudi Ananta lakum. Amin. Wah, dan ini doain ini barusan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terima kasih. Hari ini saya ada waktu berapa? 10, 15, 20? 1 jam. 1 jam, Pak. 60 menit. Ya, 60 menit. Kita nikmati dari genom neutron yang berpusat di jutaan megabyte otak kita. Dari ratusan buku yang saya baca ini, saya tuangkan di kurang lebih 30 slide, mudah-mudahan akumulasi dari 70 buku yang pernah saya tulis, dan di Dewas ini, karena kerjaannya banyak, jadi refreshing saya menulis, karena saya suka menulis sejak dulu, dan menyiapkan PPT ini dengan spirit banyak ini. Jadi yang pertama, kata kuncinya harus ada deglobalisasi. Organisasi bangsa ini harus sedikit berani memutus rantai pasok import kita, karena kita harus menata raw material kita. Kalau ngomong bicara industrial relation dan bicara tentang revolusi industri 4.0. Jadi kata kuncinya adalah value chains terkuat itu terletak pada titik terlemahnya. Nah, titik terlemahnya kita itu pada material, pada raw material. Kalau ngomong terhadap produk raw material, kalau ngomong pada people, pada kompetensi. Kita kehilangan talent karena bangsa kita ribut politik, nggak sinkronis antara Kementerian Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Pak Idam tahu itu, link and match kita ndeso banget. Nggak memberikan nilai tambah lulus itu plonga-plongo. Kalau magang disuruh bikin kopi sama fotokopi, sama-sama P. Jadi nggak happy. Why? Itu semua terjadi, apalagi kita ngembor-ngemborin bonus demografi itu ndeso banget, wis gitu. Nggak mungkin itu, wis nggak keperadah menikah. Nah, di satu hari saya ngambil tentang neuroscience di Cambridge, dan alhamdulillah selesai sertifikasi itu, eksekutif kelasnya selesai. Kalau enggak, malu sama Jokowi karena ini dibeasiswain, yang muda-muda disekolahin. Akhirnya saya juga ingin bicara sedikit tentang Omnibus Law. Omnibus Law itu mau untuk apa hasilnya sebenarnya? Nanti kita bicarakan detail satu-satu. Mudah-mudahan 1 jam ini bisa disimak. Kalau boleh nanti rekamannya kita renungkan lagi 2-3 kali baru terasa, karena ini ilmunya masih agak dalam kemasan sektor ini. Unboxing kalau orang bilang, anak muda itu baru dibuka nih, ya. Jadi yang pertama saya ingin katakan itu. Yang kedua, bahwa ada satu kondisi bahwa productivity kita itu jongkok. Saya sebutkan di
di tengah-tengah nanti tentang bayar mahal itu nggak apa-apa, betul nopo-nopo bayar mahal karyawan nggak apa-apa. Asal jangan kemahalan. Sales dibayar mahal itu nggak apa-apa, asal jangan kemahalan. Kemahalan itu gajinya naik-naik terus, upah minimumnya, tapi productivity kita tidak menemui performance-nya. Prominent performance terpenjara karena employee cost menggunting operating cost. Nah, kalau itu terjadi, maka ada kesalahan di dalam basic upah di dalam Omnibus Law, basic pesangon dalam Omnibus Law, basic hubungan kerja dalam Omnibus Law. Dulu orang berlomba-lomba ingin jadi ASN karena ada kepastian, ada proteksi. Hari ini kita berlomba-lomba jadi kawan tetap, tapi hari ini tidak. New normal ini, menjadi next normal ini mengajarkan kepada kita untuk tetap kerja, bukan karyawan tetap, bukan kartap, tapi tetap kerja. Tetap kerjanya juga dikasih embel-embel flexi time, flexi benefit, flexi project. Waktunya diatur, jam kerjanya diatur, objek kerjanya diatur, perintahnya nggak ngatur-ngatur. Nah, pemerintah nggak punya regulasi ini, sehingga regulasi hubungan industrial memenjarakan talent kita. Regulasi ketenagaan kerja terlalu rigid memprotek tenaga kerja kita, sehingga tenaga kerja nyaman dengan proteksi upah. Dia lupa terhadap proteksi vokasi, proteksi kompetensi, proteksi terhadap grooming dirinya. Vokasi, internship, semua yang berbasis pengembangan tidak menjadi regulasi yang menekan semua pihak. Stakeholder tidak berbicara tentang daya saing pekerjanya. Stakeholder hanya ingin layak. Padahal layak itu harus tumbuh dari benih yang disebut dengan deployment. Deployment terhadap policy, deployment terhadap proses, deployment terhadap talent. Maka tumbuhkan benih di ladang yang subur adalah cara pandang menteri-menteri kita yang berbasis hubungan industrial atau ketenagakerjaan. Sehingga kalau Omnibus Law hanya untuk iklim investasi, maka negara ini gagal paham. Negara kita itu tidak perlu cari duit, dijemput duit. Rob kita mengatakan rezeki nggak salah alamat. Titik sentral Asia Raya itu adalah Indonesia. Diikuti oleh Katulistiwa, 4 musim. Cuma kita nggak punya sumber daya manusia. Mudah-mudahan pengantar ini mengajak kita memahami challenge terbesar dari revolusi industri 4.0 adalah SDM. Maka sumber daya manusia itu adalah strategic partner. Dulu mungkin Pak Idam ketika diterima kerja dianggap cost bagi perusahaannya, bagi lembaganya, dianggap biaya. Dibiayakan, ini kosnya gede, ini rekrutnya gini. Karena dia objek dulu. Lambat laun Pak Idam tumbuh menjadi sosok anak muda yang hebat. Dia mulai jadiin aset. Karena mempunyai skill, mempunyai attitude, dan tentu punya kompetensi. KSA inilah yang disebut sebagai bagian dari talent. Pemahaman terhadap kompetensi base model mengajak kita untuk merenungi dengan sangat cermat bahwa SDM sekarang jadi aset. Tapi ketika industri 4.0 masuk, bukan new normal lagi, next normal. New normal itu cuma hampir setengah tahun, 1 tahun. Mulai Agustus ini sudah ngomong next normal. Next normal itu kenapa terjadi? Merubah tatanan. SDM hari ini disebut investor. SDM adalah investor terbaik dari bisnis. Dulu modal itu demand supply membutuhkan capital. Sekarang capital mengejar idea dan people. Bisa dibayangkan. Jadi Konus ini kalau dapat penghargaan, saya kira wajar. Karena di dalam diskusi Konus ini secara pasif saya ikut tangtung ini, saya rapat kementerian, rapat ini kadang siang jam 9 malam mau pulang, mau masih rapat ini, ada tangtung setiap hari Selasa atau apa, sampai 300-400 diskusi. Oh, ini lagi mendevelop people ini. Ini nendang hatiku, mau live aja, ini grup jancuan. Tapi setelah besok subuh tak baca ngaji,
Hatam saya tentang topiknya ini, matur nuwun ini. Saya Siap. malamnya jujur agak terganggu, tangtung. Tapi ternyata ini adalah fastabiqul khairat finnas. Matur nuwun, Mas Yudi, Pak Agung, Pak Idam, dan seluruh Bu Yuli yang saya nggak kenal satu persatu. Tapi saya rasakan bahwa itulah gunanya WhatsApp Group. Ada bahasa tulisan, bahasa lisan. Kalau digabung, itu adalah investor. Maka dia akan kehilangan momentum kalau dikeluarkan dari grup ini. Kenapa seperti itu? Karena sekarang memberlakukan karyawan bukan lagi aset. Karyawan disebut investor. Why? Karena yang mahal bukan demand. Ada SPK, nggak ada. Yang mahal idea. Idea ketemu people, digabung jadi satu, dititesi dikit aja capital. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Jualannya aja laku di online, di medsos, startup. Market share akan menentukan marketplace. Maka marketplace itu disebut ekosistem. Nah, ekosistem itu mainannya talent. Nah, Indonesia terjebak pada policy. Terjebak suka ngatur-ngatur. Transaksi terjadi, tapi lupa membangun value. Harusnya bisnis yang dijemput rezeki, dia membangun value. Bukan sebatas membangun transaksi. Karena ekosistem, customer-nya nggak usah di-retain. Dulu customer bagikan singa, bagikan pembunuh, bagikan hunter. No. Customer, dia mempunyai kapabilitas untuk menentukan kualitas. Jadi dulu kita diajarkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang tentang disiplin, kita dipaksa oleh ekosistem. Kalau tidak disiplin, maka talent itu tidak tumbuh. Maka produk itu menjadi invalid. Bila investor tadi diberikan tetesan satu hal lagi dalam dunia HR yang disebut nilai, values, mereka akan jadi investor yang wisdom. Nah, investor wisdom inilah dia akan jadi orang kaya 5-10 tahun ke depan. Mampukah kita meraih itu semua? Yuk kita lihat. Oyo Hotel itu punya 43.000 hotel, usia 26 tahun. Dia menguasai hotel dan miliarder termuda, terkaya, sebelum tercepat setelah akan menggantikan nanti dari Indianya anak muda ini. Menggantikan Warren Buffett, menggantikan leader-leader dunia yang punya duitnya sudah triple triliun, biliun, sudah biliun. Nah, kenapa itu terjadi? Karena mereka dijemput rezeki. Mampukah lingkaran value chain itu bisa kita selamatkan? Katakanlah Konus. Kalau Konus bisa mempelajari mata rantai terlempahnya apa? Maka Konus tidak lagi sebatas WhatsApp Group. Konus harus masuk menjadi platform. Nanti lihat beberapa tulisan ini, satu slide saya yang saya sarikan dari satu slide dari buku yang tertumpuk sekian dari waktu saya di Berkeley. Yuk kita lihat nanti setelah ini. Mudah-mudahan 1 jam ini bisa dioptimalkan. Saya sudah siapkan air putih, kalau nanti suaranya habis dikit, mohon izin minum. Sedikit ngomong revolusi industri 4.0. 4.0 itu kuncinya efisien. 4.0 itu menyangkut daya saing. Dan 4.0 itu dibutuhkan ekosistem untuk memberikan isi proses, kemudahan, dan nyaman. Beli martabak terang bulan. Kalau bapak kita itu sarungan dulu, pakai baju yang sudah setrika emaknya, berangkat ke perempatan untuk nunggu ngantri, butuh waktu 2 jam, sekarang tinggal dudul-dudul app aja, langsung ordernya, bayarnya langsung lewat app, langsung diantar ke rumah. Itu menunjukkan industri 4.0. Pertanyaannya adalah, bagaimana usaha-usaha yang manual? Bagaimana orang tua kita distract? Yang mati bukan fisiknya, yang mati adalah insting dan inisiatifnya. Kalau manusia tidak ada inisiatif, disebut hewan, karena tinggal insting. Kalau instingnya nggak ada, hewan pun nggak rupa untuk hidup. Artinya apa? Kita bagikan kayak hewani.
Logika sederhana ini akhirnya apa? Manusia mempunyai respon yang cepat. Pavlov menggambarkan stimulus respon harus di-reinforce. Maka respon yang kurang tepat dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan pekerjaan yang baru di saat 4.0. Maka respon yang lambat dari organisasi yang lambat disrupt karena industri 4.0 itu dibuktikan dengan COVID-19. Outbreak COVID-19 ketika kita lari di Januari 18 Maret ketika satu saudara kita penari yoga, penari balet, berangkat ke Singapura, pulang tanggal 18 itu COVID, negara kita masih ngomong, itu hoax, itu gampang, Indonesia sehat, tropis, dan seterusnya. Tapi sadarilah, respon yang lambat itu akibatnya hari ini. Lebih dari 100 tenaga medis kita, lebih dari 10.000 saudara-saudara kita telah dijemput kembali kepada haribaannya. Titik nadir inilah yang disebut evolusi. Industri 4.0, revolusi industri 4.0 akan ada ketidakmampuan beradaptasi yang menjadikan bisnis Anda mati. Mati karena bisa jadi kapitalnya, mati karena persepsinya, juga mati karena Anda lupa diri untuk tumbuh, untuk change, untuk berubah, untuk berevolusi. Atas dasar itulah, saya mau kasih data di dunia hari ini. Sepulang kami kemarin dari INSEAD Mountain Blue di Prancis dan di Singapura, satu program lagi yang saya ambil saat itu, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa nyelesain, mengatakan 56,6 juta pekerja akan hilang. Dan semua pekerja yang akan hilang itu basisnya adalah mekanis dan transaksi. Digital transformation menjadi kata kunci mematikan 52,6 juta pekerjaan di dunia. Apa artinya? Indonesia sejauh mana tingkat pada titik itu? Maka Anda bisa lihat ini. Posisi tahun 2045. Negara akan menjadi salah satu negara yang memiliki daya saing tenaga kerja terbaik di Asia, bisa gagal paham. Karena hari ini regulasi yang basisnya productivity, yang basisnya vokasi, yang basisnya membangun kemampuan vokasional sangat lemah. Kita suka sertifikasi kanan-kiri, tapi tidak mampu membangun vokasi. Jadi sertifikasi dasarnya apa? Kalau tidak mampu mempunyai kapabilitas khusus. Dan bangga rasanya sudah sertifikasi, di tempat tidur kita sudah ada sertifikat. Tapi lupa, spirit sertifikasi adalah pembuktian kalibrasi antara efektif dan efisien yang disebut inovasi. Kalau orang yang tersertifikasi mampu kalibrasi, tidak ada inovasi, maka transaksi vokasinya, apalagi transaksi sertifikasinya gagal total itu. Berarti itu bungkus doang yang dijual demi rasa aman kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak produktivitas Indonesia dibanding negara-negara ASEAN itu, lihat tuh. Aslinya kita nggak buru-buru amat. Kita masih di atas Malaysia, kita juga di atas Thailand, kita di atas beberapa Singapura, laju pertumbuhan productivity. Ya, kita ini lihat biru ini. Tetapi masalahnya 51% penduduk Indonesia tidak lulus SD. Tapi masalahnya 27%-nya nggak lulus SMP. Dan kurang lebih sekitar 12%-nya tidak lulus SLTA. S1, S2, S3-nya cuma 15.000. Cina punya 600.000, India punya 550.000. Untuk jadi 30.000 butuh 30 tahun. Artinya, untuk dapat itu semua, hebatnya lagi, yang 15.000 tadi hanya ingin bikin jurnal, tapi lupa jurnal itu di-enabler, dihubkan kepada industri. Maka kehilangan industri dengan akademis itu menyatu. Yang magang ke perusahaan itu gurunya, bukan muridnya. Sales butuh data. Sales butuh data marketing. Marketing harus data riset. Riset buku akademis. Dari data akademis itulah setiap eksekusi sales berbasis data dan cloud big data. Nah, kalau itu benar, maka transaksinya benar. Ingat, Matahari sekarang sudah online, tapi telat, bro.
Telat. Matahari nanti sebentar lagi akan tutup itu. Gerainya udah mulai sepi, sewanya udah mahal. Sahabat adik iparnya Ramayana sudah koit, Jogja sudah koit. Nanti ngikuti semua sudah. Pengen tahu challenge bagi Alfamart Indomaret. Ketika ada satu yang ketiga, tanpa penjaga, tanpa kasir, tanpa security, pembayarannya pakai biometrik, sudah pakai satu utilize dengan biometrik, maka nggak perlu kasih resernya, maka bisnis modelnya Alfamart Indomaret, Alfamidi, atau apapun itu akan juga mati. Nah, ini menyangkut SDM Indonesia akhirnya tidak kompetitif karena kalah bukan karena SDM dari Vietnam, kalah karena digital transformation tidak dikuasai. Atas dasar itulah harus orang HR, orang yang basisnya bisnis, orang marketing harus ngerti berapa Global Human Capital Index. Harus dihitung itu. Sales kita itu Global Human Capital Index-nya berapa harus dihitung. Nah, tapi saya nggak akan masuk ke sana karena membutuhkan impact dari mulai hulu sampai hilir. Bagaimana penciptaan para sales dari sekolah yang bagus. Apa ada sekolah tinggi ilmu marketing Indonesia? Ekonomi. Harusnya ilmu ekonomi sudah fokus. Ekonomi masjid, manajemen masjid, manajemen UMKM, gitu. Jangan ilmu ekonomi saja. Akuntansi khusus untuk small medium enterprise, akuntansi khusus untuk bisnis pelayar berbasis maritim. Akuntansi khusus basisnya apa? Sehingga memahami biaya itu sangat mudah. Nah, kalau kita pahami itu semua, peluang pasar di Indonesia itu sangat besar, tapi diintrap oleh barang luar karena kita suka impor. Kalau di Bekasi Hotel Harrison tuh, Mas Yudi, itu trainingnya setiap bulan hampir 20-30 kali training untuk melatih orang impor. Tapi nggak dilatih UMKM kayak di Guangzhou, kayak di Shenzhen, kayak di Dalian. Dilatih untuk produksi. Maka deglobalisasi melatih Indonesia value chain produksinya, bahan mentahnya harus 80% Indonesia. Apapun harus makan itu. Dari luar harus tinggiin harganya. Kalau tidak, maka rupiah nggak ada nilainya. Rupiah yang rendah karena dolarnya dibutuhkan karena kita bayar utang untuk bayar impor. Nah, lucu kita ini. Dapat duit untuk jualan barang lewat dari mulai gesper, untuk kaki, untuk lebih glowing wajahnya, untuk bikin perutnya kecil, semuanya impor itu. Dijual sampai 10 kali lipat dari harga marketnya. Ini waktu kita webinaran ini ada alat ini. Alat ini dijual 75.000 beli ke Senen ke ini. Saya lihat cuma 15.000. 25.000 dua, dijual 75.000, bisa dibayangkan. Kita kemakan oleh bungkusnya. Dasar itulah ini menjadi penting. Generasi muda yang harus meracuni kita dengan digital marketing, hari ini anak-anak kita mulai bergeser menjadi konsumsi terbesar di dunia. Saya katakan generasi ini adalah generasi bukan generasi teks. Dia suka gambar, suka video, suka storytelling, lebih menarik daripada narasi dan case study. Ditunjukkan, narasi-narasi televisi mulai ditinggalkan. Saya kira Pak Agung bisa terasa itu. Seberapa banyak nonton YouTube daripada TV? Pasti jawabannya Pak Agung, akan banyak ke YouTube. Hal inilah jadi kita tahu akhirnya ada gap. Nah, gap inilah negara ini jangan gagal paham, karena bonus demografi itu jadi musibah itu benar karena salah satu alasannya adalah kita nggak memahami adik-adik kita yang investor, yang inovator, bertemu dengan birokrator seperti saya, maaf Pak Idam ini, kalau Pak Idam kan termasuk anti mainstream. Nah, itu cara lihatnya anak muda itu, lihatnya ke sana itu anak muda banget tuh. Nah, itu punya gaya nggak apa-apa, anak muda sekarang juga gitu. Dan mereka butuh diapresiasi tentunya. Tapi anak muda sekarang nggak suka jadi playground, dia ingin jadi player. Atas dasar itulah, saya mengajak Bapak Ibu memahami challenge ini.
Ini semakin fokus, semakin dalam. Yuk kita pahami sambil kita hayati situasinya. Mungkin ada suara-suara ditutup biar tidak masuk ke dalam, sangat lebih bagus. Lanjut ya, maaf. Gap, yuk lihat, bisnis productivity. Bisnis productivity itu jalannya pelan naik ke atas. Tapi kalau Pak Jokowi ngomong bisnis Indonesia kan choice gitu ya, itu namanya teknologi digital transformation change. Itu jalannya cepet banget, nggak kenal waktu dia, perubahannya cepet banget. Ini mohon dengan sangat dipahami dengan jelas antara gap teknologi change dengan bisnis productivity. Nah, bisnis productivity itu yang menggerakkan salah satunya adalah selain robot adalah manusia. Maka Indonesia akan pilih akan kehilangan pekerjaan atau akan kehilangan negaranya opportunity karena kita masih manual gitu. Nah, pemerintah hampir 10 tahun sejak tahun 2005 melihat ini semua menjadi sangat tidak kreatif. Menjadi sangat tidak produktif karena regulasi yang mendorong ini tidak ada. Selain teknologi ternyata banyak lagi. Ada individual change, ada business change, ada public policy change. Nah, ketiga ini melengkapi teknologi change tadi, sehingga manusianya terdisrupt. Manusia siapa yang disrupt? Yang tidak mampu membaca digital transformation dalam sistem. Dulu jualan harus ada promosi yang sifatnya dari mulai leaflet, sekarang promosinya sudah di apps, sudah di sosmed, sudah online. Itu disebut ekosistem. Customer nggak lagi singa. Yang singa adalah ketidakmampuan kita menjaga kualitas itu. Ini buktinya. Dulu disebut case, sekarang simptom. Dulu proses penting, sekarang bisnis model. Dulu cost penting, sekarang people. Konten penting, sekarang digital. Understanding, sekarang eksekusi. Ini lihat, visi, desa, sekarang platform. Dulu visi penting. Kelamaan, kata anak muda. Platformnya ganti, selesai. Konus bisa ganti 10 kali platformnya. Kalau Konus punya visi, malu masa visi diganti-ganti. Sampai pakemnya, ahli-ahli mission statement, ahli-ahli strategic management, organisasi nggak punya visi 5 tahun ke depan baru dikoreksi. Hari ini kagak gue kayak anak muda. Dia punya platform. Platformnya kalah, ganti. Kalah cepat. Ini contohnya Nokia waktu itu kalah. Hari ini Samsung lebih hebat daripada mimpin daripada yang lainnya. iPhone pun agak keteter sama Samsung. Harganya juga jauh. Oh, main bawah nih Samsung. Kenapa? Platformnya, proyeknya dipimpin anak-anak sekolahan. Apple, iPad, dan seterusnya dipimpin orang-orang yang expert. Pakem-pakem terhadap proses produksi itu dijalani. Kalau Samsung nggak meledak di pesawat, ganti, udah. Dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia profit itu tidak hari ini. Dia ngejar market share. Jadi hari ini sales-sales sadar, yang mahal itu di organisasimu adalah market share. Tidak melulu masalah profit, karena growth adalah bagian dari sustainability. Dan sustainability itu terjadi kalau inovasi. Kalau innovation itu ada kalau hybrid. Hybrid itu masalah mindset. Mindset kembali pada digital transformation teknologi. Sampai di sini ini kita bisa dipahami, sehingga kita tahu ujung dari digital marketing adalah bagaimana daily activity kita itu growth. Saya katakan, pemahaman terhadap slide-slide ini harus dibaca 2-3 kali ke depan. Kenapa? Kita nggak mau hasilnya. Market berubah menjadi online. Orang-orang yang Gen X, baby boomer, nyaman kalau jualan itu ke market, sambil belanja, ngobrol-ngobrol, tanya, ambil barangnya satu, sekarang enggak. Online semuanya. Kadang hampir 30% harus punya persepsi, yang kita beli itu kualitasnya turun 30 sampai 40, 50. Di awal-awal online itu banyak ketipu kita. Wah, gambar di online-nya bagus, kenyataannya datang ya barang-barang Tanah Abang, tapi kelihatannya kayak barang-barang yang ada di di Sarinah gitu. Nah, kenapa itu? Bisnis intelijen membolehkan, dan kita nggak kapok, karena lebih nyaman, lebih praktis, lebih murah.
Dan yang hebat lagi, banknya mati. Mas Yudi mati itu bank ganti fintech karena simple. Nggak kenal aja dikasih duit. Zaman edan ini sekarang. Nggak ada anggunan. Tapi ingat, data yang nggak bayar itu, datanya NIK-nya didaftarkan ke BI checking nantinya, BI sentralnya nanti, yang akan menggantikan BI itu, matilah kita nggak diterima kemana-mana. Akses sekolah, akses belajar, akses investasi, mati semua. Karena kita menjadi orang yang nggak jujur. Bahasa langitnya itu Tuhan pun tahu kalau nggak jujur. Teknologi tahu. Teknologi adalah milik bagian dari Asmaul Husna. Why? Karena teknologi akan mendetek siapa yang bayar, siapa yang enggak, siapa yang ngutil, siapa yang nyuri, siapa yang enggak. Ilmu coding dan biometrik menjadikan UG, Uniqlo, menjual barang, taruh barangnya, masukkan lemari, langsung kedetek, keluar struknya, ambil plastiknya, dia keluar santai. Nggak ada kasir, nggak boleh tanya-tanya, tanya semuanya di komputer atau di tag barcode-nya, langsung dijelaskan produknya, lebih tahu dari apa yang kita persepsikan. Uniqueness adalah bagian dari proses semua. Akhirnya apa? Konus yang basisnya, para sales sadar, customer-mu hari ini adalah namanya ekosistem. Kalau you gagal membangun ekosistem, you gagal punya reputasi, maka reputasimu gagalnya bukan kepada toko tertentu, bukan pada pelanggan tertentu, tapi rahmatal lil alamin. Jami'atil Islam, jami'atil dunya, jami'atil hobis. Gitu kan. Jadi berjamaah ini. Nah, karena Anda berjamaah inilah, maka Anda akan gagal punya perspektif, gagal punya sistem thinking, gagal juga memahami connecting-nya. Nah, bila gagal tiga-tiganya, maka Anda dianggap tidak mampu membaca industri 4.0. Itu jawabannya. Oleh karena itulah, saya akan masuk kepada yang lebih sederhana tentang industrial relation, yang disebut libraries-nya. Wah, ini. Dulu mau beli perusahaan, direkod finance perspektifnya, audit keuangan. Sekarang mau beli perusahaannya ditanya libraries-nya, ongkosnya orang. Karena sekarang bisnis itu, employee cost-nya sudah gunting operating cost. Ongkos orang itu mahal. BPJS-nya mahal. Katakannya gitu. Kesehatannya nggak bayar. BPJS tenaga kerjaannya katanya nggak bayar. Kenapa? Karena duitnya naik terus, harga beli barangnya juga naik. Nanti kalau sempat kita bahas tentang ketenaga kerjaan khusus untuk pengupahan dan pendapatan daerah, PDRB nanti kita bahas. Tapi saya akan bahas secara umum dulu. Kita sadar, policy baru untuk menjawab industri 4.0, salah satu yang harus dibenahi adalah investor. Investor itu adalah people. People itu SDM. SDM itu leader. Leader itu talent. Talent itu harus diatur oleh regulasi yang mengedepankan tentang productivity. Yang mengedepankan tentang inovasi berbasis vokasi. Dan itu adalah hulu hilirnya Kementerian Pendidikan, sampai ke tenagakerjaan, sampai kepada UMKM, sampai ke perindustrian, sampai perdagangan. Bukan saling rebutan performance. Maka Pak Jokowi ngomong itu. Kenapa menteri-menteriku pada gelut, pada kelahi? Kenapa gagal membuat policy base? Gagal membuat plafon? Libraries terjadi. Libraries terjadi sehingga prosperity nggak terbangun. Libraries terjadi, partnership nggak terjadi. Nah, inilah problem digital accelerating effort. Nanti kita bahas khusus lagi. Tapi saya mau gambarin aja. Nah, apa yang terjadi dari gambaran ini semua? Yuk kita lihat secara utuh sekarang. Coba kita lihat bahwa industri 4.0 di industrialization mensyaratkan ada standar. Standar ini agar bisa dihitung indeksnya tadi. Human Capital Productivity Index harus hitung. Kemudian harus fairness. Harus equality itu berarti ada kesamaan hak, kesamaan proses, dan akhirnya harus justice. Nah, kalau itu terjadi, flexi benefit muncul, job security muncul, terjadi connectability, kemampuan untuk terkonek, basisnya kolaborasi, dan akhirnya future work, layak itu terjadi. Layak upahnya, layak posisinya, layak produknya, dan layak daya saing negaranya.
diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB, dan terjadi hubungan kerja yang adekuat, karena zaman sekarang adalah tetap kerja, bukan karyawan tetap. Itulah problem yang harus kita sadari. Untuk membangun itulah, maka harus dibangun leverage industrial peace. Siapa yang peace? Leadernya. Leadernya nggak ada kepentingan sendiri. BPJS Tenaga duitnya 500 triliun. Jangan diambil saat ini. JHT sekarang diambil ketika muda. 3, 4 tahun, 5 tahun lalu. Siapa yang PHK boleh JHT? JHT itu untuk jaminan hari tua, bukan untuk jaminan hari ini. Tapi kenyataannya saat dibutuhkan kayak saat ini, kedodoran itu. Walaupun masih cukup, karena pengembangan kita 5 tahun ini, dari uang 209 triliun, 39 tahun, sekarang 5 tahun ini, kita nambahnya kurang lebih 300 triliun. Nah, ini butuh orang-orang yang selesai dengan dirinya, karena jaminan sosial selalu menjadi penopang ketika resesi ekonomi di suatu negara. Yuk kita lihat yang lebih advance lagi. Nggak tahu bacanya, butuh pelan-pelan. Ini satu slide harusnya seharian. Tapi satu slide 5 menit, yuk kita lihat dah. Nggak apa-apa. Ini menjadi, saya bikin 2018, di awal-awal Maret itu setelah pulang dari Maroko, saya ngikuti satu conference dan presentasi di sana tentang Industri 4.0. Buku saya silakan ambil di, kalau mau bayar wakafnya aja di Apindo itu. Saya tulis 70, tak taruh di sana. Kalau saya jual di Gramedia nanti takut terkenal, malah saya sibuk nggak belajar. Lebih baik ini ngurusin rakyat di BPJS, karena disinilah letak fastabil khairat terjadi. Nah, ini kuncinya ini. Industri 4.0 ini. Yuk kita lihat. Leader itu punya 2. Bisnis model sama leadership itu sendiri. Kalau leader platform nggak punya bisnis model, dia transaksional. Ya, lalu karyawannya, people-nya, SDM-nya harus melakukan reskilling dan upskilling. Reskilling, upskilling itu bisnisnya 2. Dalam ekosistem dan dalam productivity. Leadership membangun productivity, bisnis model membangun ekosistem. Maka ada ekosistem basisnya bisnis yang retail, ada yang sawit, ada yang tekstil, ada yang garment, ada juga basisnya sifatnya elektronik, ada basisnya chemical. Ini ada ekosistemnya. Di situ bisnis modelnya dibagusin dengan apa? Teknologi disruption dibangun. Kalau leadership, karena ini masalah human being, bangunnya multitasking. Multitasking ini sekarang yuk sekolah nggak penting amat kecuali yang khusus masalah konten. Dokter iya penting iya, tapi banyak lulusan sekarang yang mahal itu cara berpikirnya, sistem thinkingnya. Anak-anak kita sekolah itu melatih dia mengeksekusi dan mereview. Baru S2 spesialis, S3 lebih-lebih lagi. Kalau S1 itu membangun perspektif. Kenapa? Karena hari ini yang mahal adalah human interest. Sadar nggak kita semua? Anak-anak kita, value of human interest-nya rendah. Karena gadget punya problem mendisrupt human interest kita. Nggak sensitif, nggak peka, hilangnya silaturahmi, hilangnya respect, hilangnya senyuman, senyum, sapa, salam itu hilang. Maka akidah adalah cara mensandingkan dengan teknologi, bukan sebatas attitude atau karakter bangsa. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, device system multitasking, CEO, dan kolaborasi akan menjawab yang di tengah ini. Apa yang di tengah? Yuk kita lihat. Leisure economy dan digital economy. Pada prinsipnya, sebelah kiri itu bagaimana menghasilkan uang. Sebelah kanan ini bagaimana menikmati uang. Antara menghasilkan dan menikmati uang, mudah-mudahan kembali lagi pada nilai tambah. Tapi kalau menikmati salah, dugem, narkoba, memberikan nilai dampak yang negatif kepada sebuah bangsa, ada kasino, ada ini menjadi problem yang sangat krusial. Oleh karena itulah, connectability dan industrial climate terhadap 4 ini kalau dibangun, maka yakinlah hard skill, yakinlah yang kedua, business acceleration, yakinlah yang ketiga, soft skill, dan satu lagi, yakinkan yang disebut digital system akan membangun industrialization 4.0. Ilmu industrialization hari ini bukan menyelesaikan kasus,
bukan kuratif, bukan ngobatin. Industrial relation sekarang mahal harganya. Lulusan industrial relation mahal. Ilmunya sekarang untuk membaca simptom, membaca gejala. Jangan sampai terjadi resiko labor risk. Itulah industrial relation. Pemahaman ini mudah-mudahan mengajak kita pada tatanan regulasi yang benar. Dan hari ini untuk mendukung atas iklim investasi yang dikatakan akan menyelamatkan ekonomi kita, tapi tidak sepenuhnya menurut saya. Nanti kita bahas di ujungnya. Tapi Omnibus Law inilah, saya punya research. Silahkan pahami. Kalau Anda lupakan slide lainnya, boleh. Tapi jangan lupa, pahami slide yang satu ini. Ini slide. Ini saya kira kali kedua saya keluar sebelum saya presentasi ke bapak-bapak pejabat negara. Saya sedang ingin menikmati, membagi kepada teman-teman ini konus ini Pak Idam yang kedua nih Pak Idam ya. Ini pasal-pasal. Jadi Omnibus Law ini saya review yang tebalnya 1000 ini ada klaster ketenagakerjaan. Kalau saya boleh ngomong ada 10 ya pasal yang menjadi problem buruh sehingga ada kelompok buruh yang keluar dan meminta keluarkan aja Omnibus Law klaster ketenagakerjaan keluar dari Omnibus Law iklim investasi atau cipta kerja ini. Yang pertama apa? Hilangnya upah minimum. Yang kedua apa? Berkurangnya nilai pesangon. Yang ketiga apa? Waktu kerja eksploratif, jadi eksploitatif, lembur dan seterusnya. Karyawan kontrak. Yang keempat dengan outsourcing seumur hidup. Ini upah murah. Siapa ini yang buat regulasinya ini? Ya kan? PHK dipermudah katanya. Hak cuti upah atas cuti dihapus. TKA buruh kasar dipermudah masuk. Sanksi pidana dihapus. Potensi hilangnya jaminan kesehatan, jaminan pensiun pekerja bagi karyawan kontrak belum ada. Tidak semua yang dikatakan ini benar. Tapi sinyalemen benarnya, lihat itu. Berapa tingkat intensitasnya. Yang paling tinggi masalah upah itu, lihat yang warna hijau. Tuh. Ini warna hijau. Ini. Nah, dasar inilah yang kami yakini, apa harapannya ini? Kita lihat ke sebelah ke sebelah kanan. Apa harapannya atas solusi problem bagi pekerja buruh itu? Yang pertama, untuk menjawab tadi butuh productivity kerja. Yang kedua, kemudahan investasi. Jadi kalau kita ditanya hari ini, bagaimana nilai pesangon bisa dihilangkan? Ya, kemudahan investasi masuk agar jangan sampai orang di PHK. Yang ketiga, flexi time, flexi benefit untuk waktu kerja eksploitatif karena lembur sekarang dianggap income, bukan peningkatan productivity. Malah kok lembur untuk memperbaiki reject, harusnya lembur menambah productivity, bukan mengurangi outcome. Kok lembur mengurangi outcome? Ya otomatis productivity jeblok. Banyak lembur, banyak jeblok productivity. Daya saing jadi lemah. Tetap kerja tidak jadi acuan. Kalau udah tetap kerja tetap nyantai. Maka lebih baik pengusahanya ngomong kontrak. Outsource saja lah, upahnya murah. Gitu. Jadi nggak bisa gitu bikin regulasi. Regulasi itu tatanannya pada sistem siapa yang dikontrak, siapa yang di-outsource. Semakin di-outsource, semakin fleksi. Semakin dia tetap, semakin nilai tambah. Kompeten gitu. Ya, yang kelima mekanisme solusi PHK. PHK dipermudah. Di sini mekanisme PHK solusinya harus ada. Maka harus ada jaminan pengangguran di BPJS Kerjaan, harus ada jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan, dia bisa ngambil jaminan itu. Kalau nganggur, bisa ikut vokasi. Sampai usia 45, dia diberikan vokasi agar kerja kembali, sesuai dengan kebutuhan aspek atau kompartemen atau bidang atau sektor yang dibutuhkan atau yang menjadi hobi atau bagian yang dia harapkan. Mau sektor apapun, nanti pilihannya kepada Kemenaker. Bukan maksa-maksa perusahaan untuk menerima kerja, tapi satu sisi suruh bayar pajak dan suruh bayar upah, habis sudah di next normal kali ini. Keenam, upah produktif dan kebijakan cuti harus ada. Yang ketujuh, readiness pekerjaan, upskilling tadi, TKA buruh masuk. Tapi kalau kita bagus, ready pekerjanya, nggak usah masuk, kalah bersaing.
Karena pendidikan kita lemah, di daerah yang banyak tambangnya, sumber daya alamnya tinggi, di negara manapun pasti rendah, pasti rendah sumber daya manusianya. Itu hukum alamnya gitu. Ya, kita bisa tafsirkan di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kita terlihat sekali itu. Di Brazil, di Argentina, di Afrika Selatan saya lihat, di Pretoria saya ke sana, kemudian saya ke Johannesburg, saya ke beberapa kota yang disebut tadi. Wah, ada kaya, begitu kaya, miningnya gede-gede, tetapi orangnya nggak bisa kerja. Karena apa? Nah, itu saya nggak tahu kok bisa seperti itu sebuah negara ya. Kemudian sanksi dan punishment, revisi Undang-Undang 2 2004. Jadi ini masalah serikat pekerja sama pengusahanya mau koreksi itu undang-undangnya. Kemudian pemerintah mengatur jaminan kesehatan, dan silakan pemerintah mengatur jaminan pensiun sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedikit waktu yang tersisa 10 menit ini untuk tanya-jawab, tanya dan seterusnya. Saya mau cerita dikit aja nih. Ini lewat aja ya. Upah, saya kira nggak habis-habis bicara upah. Ini riset-riset yang ada, silakan dibaca ya. Saya mau bacain ini secara cepat agar teman-teman ngeh mengapa upah ini jadi mainan pekerja dan buruh, tapi lupa productivity ya. Ini data yang paling menurut saya benar ya. Ini riset saya selama 10 tahun sebagai Dewan Pengupahan Nasional. Saya di Dewan Pengupahan Nasional, kepala riset pada beberapa riset, dan beberapa studi ke banyak negara, bahwa saya sadar bahwa upah minimum adalah bentuk proteksi negara terhadap pekerja dalam hal nilai-nilai batas bawah upahnya. Pertimbangan utamanya adalah biaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan yang barang agar bisa hidup dan melakukan pekerjaan yang paling sederhana. Ingat, upah yang naik terlalu tinggi akan menutup lapangan kerja. Itu hukum alam global. Dimanapun negara, kalau upahnya terlalu tinggi, maka investasi akan turun. Oleh karena itulah, upah itu safety net bagi orang yang masuk kerja. Di atas itu berikan daya saing. Kalau dia nggak bisa bayar lebih, akan pergi. Nah, bagaimana pekerja-pekerja yang di bawah unskill ini? Maka pemerintah harus dorong lewat pendidikan, jangan hanya bikin lulusan doang, tapi dia harus menjanjikan kreditnya ABC itu bukan nangkap orang yang bagus. Yang akreditasinya A itu, yang lulusannya diterima 100%. Selesai sudah. Jangan tangkap lulusan. Itu problem. Ya. Upah minimum ditentukan oleh biaya hidup, dipengaruhi oleh tingkat konsumsi, jenis dan kualitas barang. Perbedaan setiap orang dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya. Perbedaan setiap wilayah dipengaruhi oleh supply demand-nya, logistik dan distribusi, dan Indonesia mempunyai wilayah yang beragam, yang sangat diversifikasinya sangat tinggi, disparitasnya sangat tinggi, dan itu menjadikan kita harus hati-hati menentukan regulasi karena lebarnya disparitas dalam hal ini akan sangat menentukan bagaimana perlakuan di setiap kota. Ingat, yang bayar upah itu pengusaha, bukan para pengambil politik pilkada. Jangan karena pilkada upah dinaikkan, tapi dia akan menurunkan lapangan kerja di kota itu. Kayak buah si malakama. Jadi upah mesti dibedakan dengan basis wilayah. Jangan tertarik karena wilayah ini tinggi, tetangganya kita tinggi. Wilayah dengan tingkat pendapatan rendah, dan harga barangnya tinggi, pasti konsumsi kualitas barang lebih rendah dibanding wilayah yang tingkat pendapatannya tinggi dan harganya rendah. Meski jenis dan kualitasnya tinggi, pasti akan lebih tinggi yang seperti itu. Sehingga kata kuncinya adalah upahnya kompetitif. Kompetitif itu mampu menjadikan nilai tambah bagi orang-orang yang mendapatkan upah minimum. Maka di pasar harus ada pembeda di Indonesia. Maka untuk harga pasar, operasi pasar, harga kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok di Indonesia yang harus dipertahankan adalah kesehatan, satu. Kedua, pendidikan. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, perumahan. 4 hal ini harus dijaga. Kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan. Kalau 4 ini pemerintah andil, duitnya nggak hanya untuk politik, mestinya selesai dengan baik. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu merubah paradigma tentang korelasi antara upah dan inflasi. Banyak talent-talent kita nganggur, adik-adik kita nganggur, karena industrial relation hari ini gagal paham, karena upah pinginnya tinggi-tinggi, tapi lupa
produktivitasnya semakin rendah. Upah yang disesuaikan berdasarkan inflasi akan kontraproduktif bagi keduanya. Kembalikan prinsip upah itu menghubungkan dengan pekerjaan, hasil pekerjaan, dan kompetensi pekerjaan. Jadi upah bukan membiayai politik will-nya bupati wali kota. Upah itu adalah pertukaran terhadap productivity dia di perusahaan. Bila kita sadar itu, maka upah sebagai salah satu komponen yang dibiayai dari hasil penciptaan nilai tambah. Daya beli pekerja yang optimal merupakan demand potensi bagi pertumbuhan pasar sektoral. Jika produktivitas makro akan pertumbuhan WDRB dan masih rendah, nilai upah minimum mesti rendah dan di bawah KHL, maka disitulah mulai produktiviti makro akan naik. Pemerintah mesti memegang peran utama dalam meningkatkan PDRB dan penciptaan lapangan kerja, dan tentu pemerintah pengusaha pekerja mulai melakukan kalkulasi trade-off, bukan membiayai putusan politik yang salah dari bupati, wali kota, dan gubernur. Saya kira itu, yang lainnya nanti bisa didiskusikan. Saya sangat senang ini, masih banyak, tapi saya ingin diskusi, karena ini bagian dari proses yang panjang untuk teman-teman menyadari, memahami tentang industrial relation. Saya kira ini momentum yang baik untuk kita diskusi, dan mudah-mudahan jadi berkah itu semua. Saya kira cukup, Mas Yudi, Mbak Yuli, Mas Agung, Pak Idam, dan mudah-mudahan diskusi hari ini bisa meningkatkan pemahaman lebih mendarat dari konsepsi inisiatif yang saya waktu itu hampir 20 tahun di Astra, dan semuanya berjalan sampai ketua serikat pekerjanya adalah karyawan terbaik seluruh Astra. Itulah tanda bahwa industrial relation akan menciptakan talent-talent hebat, karena di situ ada equality, ada fairness, dan akhirnya ada justice. Organization of justice adalah pilihan leader-leader yang selesai dengan dirinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Monggo kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya, monggo silakan. yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bagus banget loh. Yang kurang dipahami mungkin bisa ditanyakan ya. Ini sangat bagus banget, terutama untuk memilih sebuah usaha ya. Karena jika kita terlambat, wah bisa jauh tertinggal nih kondisi. Ya, betul. Sayang banget. Ini kalau bayar udah berapa juta nih? Ya, di sini Saya semuanya boleh bertanya, Bu? Gratis ya, saja, Bu. monggo. Ada Pak pertanyaan? Wirman, monggo Pak Wirman. Ya, Pak. Pak Ya. Ifam. Monggo Pak Wirman. Assalamualaikum. Luar biasa Pak Aditya. Oke. Luar biasa. Waduh, ini dari bicara tentang Toyota, tentang Kaizen, saya juga pernah ke Toyota aja. Oh ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau saya lihat, Pak, ya kita bicara tentang human capital, itu harus kembali kepada dasar pendidikan awalnya kan, Ya. Pak Aditya. Ya, setuju itu. Nah, kalau sudah bicara tentang pendidikan awal ini, kita bicara kalau di Jepang itu kan jelas banget itu kualitas gurunya dan disiplin sosialnya. Nah, kalau mau merubah bangsa yang demikian besar ini, pendidikan dasarnya, sekarang kalau kita lihat itu kan ada pemaksaan, bukan pengembangan kepada anak-anak itu. Ini kebetulan saya punya cucu, saya bingung nih di rumah belajar gitu kan. Ya. Saya lihat, itu barangkali bagaimana mengatasi ini kan masalah makro, dan ini bukan masalah sebentar. Karena masalah kualitas negara, pembangunan pendidikan tersebut. Sehingga pada waktu mereka pada zaman emas umur 4 tahun sampai 7 tahun itu tidak mendapatkan pembukaan kepalanya itu seperti yang terjadi di Skandinavia misalnya kan. Satu orang dikawal oleh 2 orang profesor dalam pengembangan kepribadiannya. Nah, ini kan sangat jawabannya untuk bersaing dari itu kan harus strategik. Nah, inilah bagaimana caranya nih. Saya juga bingung nih. Barangkali ada pendapat sehingga saya bisa terapkan sama anak-anak dan cucu-cucu saya di sini di rumah. Terima kasih, Pak Aditya. Saya panggil Pak Erman ya tadi ya. Wirman. Wirman, Pak Aditya. Pak Wirman. Pak Wirman. Ya. Pertanyaannya sangat men-challenge, Pak. Jadi saya ini hidup hampir 25 tahun bersama anak-anak yatim di rumah, Pak. Hampir 750 lebih mereka menyelesaikan tugasnya, ada yang di Jerman, ada S3, dan seterusnya sampai hari ini. Nah, 5 tahun yang lalu, Pak,
saya mendirikan rumah tahfiz mata hati namanya Pak, rumah tahfiz ya. Di rumah tahfiz ini saya tidak mensyaratkan sekolah malah Pak. Jadi saya ingin mengatakan kepada mereka dan orang tuanya yang masih ada ya, ini karena untuk Fuqara Masakin gratis ya, di rumah ada sekitar 30 sampai 40 anak. Ini saya didik menjadi militan. Yang pertama, mereka harus hafal Al-Quran. Yang kedua, mereka harus tahu leadership. Yang ketiga, mereka harus mampu menjadi entrepreneur. Dan mereka harus menguasai bahasa asing 2 bahasa. Kemudian dari itu semua, saya minta mereka ambil sekolah persamaan SMA, SMP di sekolah yang menjadi hub kita. Itu untuk, maaf, untuk ambil ijazahnya aja aslinya. Maaf ya, sekolah-sekolah bagus di Timur Tengah. Kemarin saya ke Turki mencari kampus, ada kampus Marmara University, yang ceritain prosesnya, mereka respect dan siap untuk menerima. Apalagi ke Al-Azhar dan seterusnya. Dan mereka untuk kampus-kampus terbaik di Indonesia, IP-nya juga bagus 3,4. Artinya apa sih sebenarnya dari proses ini? Ternyata pendidikan yang Bapak ngomong di Skandinavia tadi, di awal umur 1 sampai 7 tahun itu pembentukan karakter dan perspektif. Ya. Nah, orang tua ini sekarang nggak punya waktu untuk berdialog sebagai enabler untuk mendidik anak-anak kita mempunyai kapabilitas karakter. Cari makan aja susah. Iya. Mempunyai perspektif karena kita kurang membaca. 10 negara yang lemah dalam baca termasuk Indonesia. Jadi perspektifnya nggak tumbuh, karakternya instan, dikasih industri 4.0 yang sangat instan. Jadilah itu. Jadi pemalas bentuknya. Ya. Nah, sehingga sampai akhirnya ngomong pendidikan. Ya di rumah untuk sinkronis, unsinkronis, harus langsung, tidak langsung, harus belajar CBSA, ya nggak terjadi. Yang ada, saya lihat ini anak-anak kecil ya pada jalan-jalan, pada ngobrol di pinggir jalan. Nah, ini problem, Pak. Ini problem yang nggak bisa diselesaikan secara benar tadi jangka pendek, tetapi ini harus semua stakeholder memikirkan, saya kira, makom dari masing-masing madhab, macam-macam, sehingga ini beberapa waktu yang lalu kita dengar Pak Nadiem dibully kanan kiri karena satu sisi yang kelompok Gen X sama Baby Boomer nggak paham tentang konsep merdeka, pendidikan merdeka yang anak-anak muda sangat menikmati, yang di antara Indonesia Timur masih problem dengan sinyal dan wifi, yang di Indonesia Jakarta dan seterusnya ingin secepatnya main games gitu ya, di Sumatera dan seterusnya terpenjara oleh kepentingan keluarga untuk membantu jualan dan seterusnya karena biaya hidup tinggi. Ini kompleks masalah kita. Nah, kompleksitas inilah maka Indonesia beda, ekosistemnya beda. Ini butuh kearifan terhadap disparitas namanya. Disparitas yang ada. Saya kira solusinya cuma 2, Pak. Bangun perspektif, bangun juga karakter. Dan perspektif sama karakter itu ada di akhlak, di ilmu akhlak agama kita. Saya kira mudah-mudahan membaca dengan tepat dan kita saling menguatkan. Makasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Pak. Saya masih kembalikan ke Bu Yuli kalau basic, ya. Kalau jawab. Atau ke Pak Yudi. Silakan. Bu Yuli, silakan Bu Yuli, Pak Andi. Baik, terima kasih kepada Pak Wirman sudah ada pertanyaan. Mas Rosi ya ini, Mas. Hikmah Rodia siapa ini? Pak Erdi namanya sebenarnya. Pak Erdi, waduh. Namamu seindah, wajahmu nggak secantik namanya, Mas. Mohon maaf, ini saya lagi pakai HP saya lagi error. Oh, iya. Mas Erdi, silakan Mas Erdi. Ya, terima kasih Bapak. Jadi buat rekan-rekan sahabat Konus, itu ya pemaparan tentang apa yang disampaikan Pak Aditya Warman tadi. Ini Bu Yulinya hilang nih ya, Bu Yulinya hilang. Ada. Ada. Oh, ada ya. Dia nggak bisa lihat. Oke, Bu Yuli. Silakan lanjut. Ya Bu Yuli. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan ya buat Mas Soni mau tanya katanya, Mas Soni. Mas Soni, silakan Mas Soni. Ada Pak Soni. Mana Mas Soni? Ini Pak Soni dari BPJS ya?
Ya, betul itu. BPJS juga, oke. Ada Pak Sony ya? Ada. Ya, Pak. Aku lihat tadi Mas Mulya juga ada. Mulya Ada. Support Mas Mulyo. Mana Mas Sony? Ayo Pak Sony, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Prima Mas. Ya, Pak, pertanyaan terkait tadi Industrial 4.0, Pak. Kamu nanya juga, apa japri aja nanti. Biar wajahnya kelihatan, Pak, saya, Pak. Oh iya. Gimana Mas? Jadi untuk antisipasi Industrial 4.0 kan kemungkinan ke depan pengusaha-pengusaha itu daripada mempekerjakan karyawan yang pengeluarannya lebih banyak, jadi mereka kemungkinan milih di mesin atau di robot, Pak. Nah, hal itu sehingga menimbulkan dampaknya PHK karyawan yang luar biasa nantinya, Pak. Nah, bagaimana mengantisipasi dalam hal tersebut, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang ini kan banyak pedagang-pedagang, pengusaha melalui online semua, Pak. Punya lapak masing-masing. Sehingga kesulitan di data tersebut, pedagang tersebut kesulitan didapatkan oleh pihak BP Jam Sostek. Nah, itu gimana antisipasinya, Pak? Karena semakin banyak sekarang, Pak, pengusaha online, Pak. Terus yang ketiga, dengan pihak akibat mesin-mesin atau robot tadi, Pak, sehingga banyak PHK yang banyak. Langkah apa yang dilakukan BP Jam Sostek supaya kepesertaan atau TK aktifnya tidak makin merosot banyak, Pak? Seperti itu, Pak. 3 aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini menarik ini bicara PHK, BPJS dan seterusnya. Jadi bangsa ini, makasih Mas Sony. Jadi bangsa ini setelah adanya BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, itu sudah punya bapak dan ibu kembali ketika mereka semua waktu itu tidak punya. Sekarang nggak yatim piatu lagi saya ngomong. Kalau sakit-sakit itu diurus oleh ibunya namanya BPJS Kesehatan. Ini kalau bicara masa depan, bicara resiko, itu yang ngomongin bapak. Maka ada jaminan kematian, jaminan kerja, dan juga ada jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun itu bicara suami atau bapak. Nah, BPJS Tenagakerjaan ini bicara bapak. Ketika anaknya di PHK, datang ke bapaknya, minta namanya JHT. Maka negara harus paham. Bapak kita yang terhormat di Istana Negara harus paham. Dan mereka paham. Tapi tekanan politik membuat kadang objektivitas itu menjadi terdistorsi. Apa itu? Jaminan hari tua nggak boleh menjadi jaminan hari ini. Kalau Mas Sony tadi udah tahu jawabannya aslinya. Cuma saya suruh lewat saya, suruh ngomong. Ayo jadikan jaminan hari tua, ya, itu menjadi jaminan hari tua nanti. Jangan dibuat regulasi setelah 1 bulan diambil, dicariin platform, dicariin inisiatif yang menyelesaikan pengangguran hari ini. Jangan waktu tua nanti jadi problem. Nanti Indonesia kebebanan loh. Aging itu nggak bisa dihindari. Populasi kita masih bonus ini. Tapi 50 tahun ke depan, kita ada akumulasi 35% penduduknya tua di atas 65 tahun. Apa salah satunya? Jepang hari ini diminta kerja lagi karena angkatan mudanya nggak mau kawin, nggak mau punya anak, disteril dia. Nah, akhirnya orang tua pada kerja. Oleh karena itulah sebelum kita pada fase yang sampai di sana, hari ini bangun productivity of investor yang disebut SDM. Guru saya, Pak Sri Martono dulu di Astra, selalu menekankan, Aditya jangan lupa values Astra dan kompetensimu. Karena kompetensi sama value itu agar kau tetap survive menjadi talent. Nah, hari ini saya merasakan betul apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita, guru-guru saya, mentor-mentor saya. Oleh karena itulah, kalau kita sadar itu, maka mestinya orang-orang yang kena PHK itu kan proses saja. Dia bisa jadi kerja mandiri, dia bisa mengembangkan passion-nya, bisa membangun hobinya, agar satu, dia pasti menjadi tetap kerja. Di era perubahannya begini, karyawan-karyawan yang diprotek terlalu rigid, nggak inovatif, nggak ngenyek ASN deh. Emangnya ASN inovatif?
Proses perizinan, proses ini juga lambat. Maka saya sangat ingin Mas Sony sebagai bagian dari Badan Hukum Publik, BPJS Ketenagakerjaan harus agile, harus produktif, harus efektif, harus cepat. Lewat lapak asik harus melayani kita. Jangan rakyat menunggu. Itu amanah yang patut, yang harus dikerjakan karena pilihannya adalah kita di BPJS. Dan itu kesempatan untuk menjawab kebutuhan pasca kematianmu. Amal jariah melayani rakyat. Jadi saya harus katakan ke Pak Sony malah. Jadi pertanyaanmu itu aslinya membuat kita harus sadar. Kita itu sedang ditongkrongin oleh seluruh anggota KONUS. Kalau kita nggak efektif melayani pelayanan terhadap klaim JHT, JKM, ini udah jadi mayat. Kita layani surga kita. Orang mati kok kita subsidi anaknya. Dengan 2 anak sampai kuliah, duitnya 173 juta biaya sekolahnya. Yang meninggal dapat biayanya 42 juta. Bayarnya sak dulit 16.800. Karena ini relaksasi, saya suruh bayar. Saya ikut approve, bayarnya 168 perak. Permen aja nggak boleh. Tapi kalau meninggal, di cover 42 juta setelah 1 tahun masa iuran, dia di cover untuk anak-anaknya. PP 082. Apa artinya? Negara sudah andil. Cuma kita ini senangnya miskin. Kalau buat surat miskin dapat apa? Bantuan subsidi upah, didapat lagi bantuan lagi subsidi yang lain. Uang ini prakerja, uang ini. Jadi di Indonesia ada menarik. Semakin dia miskin disubsidi, tapi nggak ada bridging dia menjadi pembayar zakat. Pencipta lapangan kerja harus ada upaya siapa yang menghidupi siapa. Inilah berpikir masa depan terhadap jaminan sosial berbeda karena di sini bukan perusahaan nirlaba, perusahaan profit, ini nirlaba. Tapi nirlabanya harus laba yang dikembangkan kepada tabungannya pekerja. Namanya JHT gitu. Mohon Bapak Ibu sekalian. Apalagi ada program baru ya Pak ya, rencana Pak. Kenapa Mas? Program PHK itu Pak ya. Ada program baru dengar-dengar ke depan. Program PHK tambahan jaminan itu. Ya ini Mas Yudi bisa panggil Mas Sony suruh menerangkan program pengangguran dan program kehilangan pekerjaan. 2 program ini aslinya mau mensasar karyawannya di PHK itu dapat pendidikan enggak, dapat uang saku enggak, dapat dapat uang tunggu bagi keluarganya enggak. Sehingga kalau itu semua terprotek, pesangonnya bisa digantikan ke situ. Dan kalau sama duit JHT nggak diambil, maka kurang lebih 100 triliun nggak diambil per tahun. Kalau kita kembangkan itu dapat sekitar 10% lah, 10 triliun. Padahal kebutuhannya cuma 12 triliun untuk uang pengangguran itu. Harusnya cukup. Tapi kita ini semua nggak komit. Secara politis kalau nganggur, negaranya digoyang-goyang. Maka bikin pendidikan yang bagus. Sukanya sertifikasi, sukanya ngelulusin. Lulusan kampus terbaik itu kalau indeks lulusan kampusnya melahirkan pekerjaan. IP 4 tapi keok semuanya, gimana sih kampus? Ayo, KONUS bikin sekolah apa? Insya Allah. Amin. Ya udah, bikin PAUD aja dulu, minimal orang tuanya happy lah. Sudah ada yayasannya tuh Pak. Sekolah sales. Sudah ada yayasan. Jadi gerakanmu jangan bangga dapat cuma WhatsApp grup aja, itu nggak level Pak, di challenge. Hari ini bangun perspektif yang bagus ini lewat CSR perusahaan. Ini anggota kalian kan hampir 200 lebih itu di grup, bantu bikin PAUD. Dan PAUD ini dibiayai oleh CSR perusahaan-perusahaan di mana Anda jadi sales di situ. Jadi eksekutif sales itu eksekutif loh sekarang ya. Itu biayai di situ. Ditaruh, akhirnya jadi bikin prototipe, dari prototipe bikin guideline, dari guideline bikin handbook, dari handbook disemaikan, bikin PAUD-PAUD adalah binaan prepare atau organized by KONUS Kompas, gitu ya. Jadi KONUS Kompas mempunyai nilai tambah, nggak usah main di universitas dulu, urusi anak-anak yang masa gold age-nya dia, 1-5 tahun. Cari guru-guru yang nganggur,
yang kualitasnya bagus dari daerah-daerah untuk bina anak-anak kita yang orang tuanya sibuk kerja. Minimal anakmu ditaruh di situ karena sales kerjaannya pulang sampai malam, sampai lupa cari sales ya dapat istri lagi, kan repot itu kan. Ini nggak ngomongin teman-teman, ini ngomongin Sony, ini Mas Sony harus lebih tawadu, rumahmu itu bahagiamu, jangan wajahmu itu kadang bikin orang keder itu kan. Ya Mas Sony, gitu Mas Sony. Ya. Iya, turun Pak. Iya. Monggo Mas Erdi. Nah ini Mas Erdi itu improve nih. Tadi namanya hikmah anaknya. Sekarang ini orang onus itu saya suka. Kalau tetap Anda mati nih. Harus gitu, improve dong. Itu harga dirimu. Satu kota kecil itu saya manggil nggak salah. Bagi saya rasa bersalah saya panggil nama. Erdi Max. Oh, namanya. Padahal aslinya namanya Erdi Makmun, tapi Max. Oke lah. Ya, terima kasih. Ya. Silakan ada lagi. Ada Pak. Ya. Yang pakai chat ada tadi, Pak Arman tuh. Kayak chat tadi. Di chat, dibaca di chat ya. Boleh dibacain, Mas. Pak Arman. Ya, bentar. Oke. Keren banget katanya materinya Pak Aditya. Ya. Ya. Nah, jadi, terima kasih. Aku harus ngapain ini? Kondisi. Ini pertanyaannya Pak Aditya dari Pak Karman. Izin bertanya, kondisi lapisan masyarakat kita sangat banyak kelas ekonominya. Bahkan masih banyak perusahaan yang belum bisa bayar UMK. Bagaimana agar dapat terus survive dengan industri 4.0? Bapak, saya kirimin tadi sudah. Sebentar ya. Bapak, saya kirimin apa namanya? Ini nanti satu pertanyaan lagi ya. Karena nanti 11.30 kita harus ke sesi berikutnya. Ya. Sudah standby juga, Pak. Oh, sudah standby. Selamat siang ini, Pak Komandan. Arsal. Siap, Dan. Pak Komandan. Oke. Saya ulang, Bapak ya. Bapak Aditya. Ulangi, sorry. Saya tadi ada telepon dari ini. Baik Pak Aditya. Ini pertanyaannya dari Pak Karman. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama adalah kondisi lapisan masyarakat kita sangat banyak kelas ekonominya. Bahkan masih banyak perusahaan yang belum bisa bayar UMK. Bagaimana agar dapat terus survive dengan industri 4.0? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perbaikan moral bagi para politisi untuk kembalikan value bangsa kita? Matur nuwun. Silakan Pak. Nah ini challenge nih. Jadi value bangsa dulu ya, biar saya nggak bisa ngomong. Karena politik Indonesia ini untuk jadi wali kota bupati ini mahal. Yang dipilih bukan partainya, yang dipilih individu. Berarti individu yang punya duit bisa bayar partai untuk dia naik. Jadi mesin politik itu terletak sekarang pada objeknya, namanya politisi. Harusnya politik itu yang dipilih adalah harusnya partai, tapi itu kita tidak sedang pilih, itu aku cuma memberikan komentar dikit. Tapi pada titik ini politik itu harusnya sebagai ranah, menurut saya tempat untuk mengabdi kepada bangsanya. Narasi itu ada, cuma politisasi ekonomi ini sudah kebangetan menurut saya. Contoh ya. Impor daging, impor beras, masa garam aja impor kita gitu loh. Harusnya kebijakan kita harusnya kuat terhadap kedelai agar tempe itu 100% itu produk impor itu. Garam yang tepi lautannya begitu luas juga garam industri itu impor gitu. Mungkin kancing bajumu impor, sepatumu impor, pomade-nya impor, jam tangannya impor, celana dalammu impor. Nah, sekarang deglobalisasi, semuanya sekarang produksi dalam negeri harus. Kemampuan ini harus rentak. Politik di semua wilayah harus sadar.
Kalau kita nggak komit, maka mata rantai terkuat itu terletak pada mata rantai terlemah. Oleh karena itulah membangun ini nggak mudah. Tapi saya sangat yakin dalam skup Kementerian BUMN, dalam skup BPJS Tenagakerjaan, dalam skup private company, dalam skup WA Group Konus. Katakanlah Konus untuk bangun bangsa bikin PAUD CSR-nya. Urunan. Ada Kak Seto lagi. Wah, ini guru kita kan di sini. PAUD binaan Kak Seto. Ingat Buya Hamka dulu diriin Al-Azhar itu karena ngelempar kalimat dan dia bermimpi akan ada sekolah seperti Al-Azhar Kairo. Ini ada Kak Seto, Anda di depan Anda komit dan beliau kalau saya lihat sangat wise. Sekolah namanya Kak Seto School. Atau PAUD binaan Kak Seto. Waduh, saya kira hari ini mencanangkan itu. Ongkosnya sewa ruko berapa? Atau sewa rumah 20 juta, guru-guru 2 jutaan. 25 udah jadi. Kalau di 250, sahamnya satu dijual 1 juta. Masya Allah. Kau bikin 10 PAUD, 250 orang. Siap. La haula wala quwata. Nah, itu yang saya butuhkan. Kalau tumbuhnya dari spirit kayak ini, Anda nggak lupa tujuanmu sebagai bagian dari negara, maka Indonesia akan tumbuh dengan baik. Itu selesai ya, satu ya. Yang pertama tadi pertanyaan tentang apa tadi? Aku agak confused, PHK dan apa tadi? Boleh diulang? Siap. Mas Didi mau ulang. Bagaimana perbaikan moral bagi para politisi untuk kembalikan value bangsa kita? Itu yang kedua ya? Ya. Yang pertama tadi? Tadi yang pertama, ini, bagaimana mengantisipasi, maaf, sebentar. Oh, sorry. Tadi, Pak, siapa namanya? Pak Karman ya? Sebentar, ini Pak. Oh iya, benar. Pak Karman itu, pertama kan kondisi lapisan masyarakat kita sangat banyak kelas ekonominya, Bu. Bahkan masih banyak perusahaan yang belum bisa bayar UMK. Bagaimana agar dapat terus survive dengan industri 4.0? Ya. Ke 4.0. Ya, bagaimana agar dapat terus survive dengan industri 4.0? Oke, ya, tangkap idenya. Tentu industri 4.0 itu kan tadi saya jelaskan, membutuhkan aspek-aspek yang mana dari sistem, dari people, dari proses, dari perspektif kita, agar jangan sampai ke disrupt. Nah, seringkali kemampuan untuk change management kita remah, kemampuan kita untuk keluar dari permasalahan itu stagnan. Ya, kita nggak mampu merefleksikan apa yang penting bagi masa depan kita. Ya, sehingga kita ada di situ terus, tergila sudahlah sama industri 4.0. Contoh, 2 martabak, satu enak sekali, nggak buka dia akan disrupt ya, tapi dia punya online. Apa yang terjadi? Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang harus kita lakukan. Sales jualan mobil door to door, sama online, jual diri, dia cerita, storytelling. Dia pembahas. Lalu di bawahnya, bila Anda butuh mobil dan menjual mobil, hubungi saya akan ulas secara gratis mobilmu, undanglah saya akan datang. Kalau beli baru gimana? Ya ke dia toh. Nah, itulah kemampuan kita yang kita butuhkan, tacit knowledge kita itu pada satu fase yang nggak pernah kita sering pikirkan, tapi jangan lupa. Ekosistem yang akan mendengar kita kalau kita punya storytelling. Storytelling itu bagian dari expertise kita. Expertise, passion kita. Nah, kalau Anda bisa menceritakan itu, dari mulai martabak, pisang goreng, tempe, produk Anda, motor, mobil, jualan motor tang, jualan buku, jualan apa, semua di Facebook hari ini cerita storytelling. Wah, ada anak muda Indonesia juara internasional, dan kita nggak pernah dengar dia menciptakan obat yang bisa membuat kurus dalam 1 minggu 30 kilo. Nah, itu katanya ngati jancok tenan wis ngapusi. Tapi kenyataannya itu laku gitu loh. Masya Allah.
Ini Indonesia itu nggak ada data, nggak apa, digituin Pak Yudi. Siap. Ini harus disadari. Hari ini menjadi sangat nggak mudah bagi bangsa ini untuk semua bisa dimarketingin gitu. Tapi kalau ekosistem itu terdidik dan pemerintah tegas, yang jual bungkusnya lupa, kontennya sikat habis, harusnya ada aturan seperti itu. Saya kira itu, Mas. Saya khawatir mengganggu waktu pembicara yang lain. Saya kira saya kan dapat sampai jam 11 pembicaranya banyak gitu. Salam buat Pak Kak Seto, kapan-kapan kalau bisa ketemu. Buat PAUD ya Pak, buat PAUD. Kalau mau buat PAUD di salah satu rumah saya di sini, ayo Siap. yang Pak Idam ke rumah Pak Seto. Siap, yang resmiin. siap, Pak Aditya. Ayo Siap. Pak Idam, bangun di Siap. tempatku ada rumah 01 ini. Nanti saya ajak mantap. Kak Seto ya, Pak Aditya ya. Ayo kita sarapan, saya panggil Siap, pengurus. Kalau rumah saya aman, yang penting sampean aman ke rumah ya. Bu Yuli, silakan. Saya siapkan Baik. untuk makan nasi pecel sama gudeg di rumah, ada resto di sini. Wow, keren. Mantap. Ya, Kak Saya Seto juga nanti ya, Pak. apa namanya, sambil silaturahmi langsung Siap. lihat. Kebetulan isi saya banyak mempelajari itu. Kak Seto sebagai sekolah Kak Seto diresmikan sebagai bagian dari konus sahamnya Tafadhol. Ini sudah rumah Amin. wakaf, Mas. Karena Amin, namanya amin. udah rumah wakaf, jadi saya membolehkan untuk hal yang baik. Kalau konus mau ngambil peran ya silakan nanti Mulyo atau Mas Sony. Alhamdulillah. Mulyo sama Alhamdulillah. Sony dimintain apa namanya itu proposal untuk jadi salah satu CSR-nya BPJS. Nanti Amin. kemudian saya juga, saya tanda tangan juga kan. Siap. Ya, Sip. saya kira gitu Oh, aja. ya Allah, terima Alhamdulillah. kasih banyak Pak, terima Betul, ya. kasih, luar biasa. Alhamdulillah, makasih semuanya. Siap. Mudah-mudahan jadi bagus. Saya boleh pamit ini. Siap. Baik Pak, saya terima kasih sekali mewakili semua rekan-rekan Konus. Sama-sama Terima kasih. materi. Luar biasa. Siap. Materinya nanti dibagi ya. Itu sudah saya Siap. kirim ke Siap. Mas Yudi ya. Siap. Siap. Siap Pak. Ditaruh di grup aja boleh dibaca, nggak ada rahasia-rahasia, itu bagus. Siap. Siap, Ya. Siap. Pak. Keren, Syukron, keren. Pak Idam. Terima kasih Pak Aditya. Baik. Ya. Terima Terima kasih kasih, Pak Aditya. Aditya. Pak Aditya. Semuanya Mas Terima Yudi kasih. semuanya. Siap. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Luar buat biasa. saya. Aku pamit ya. Boleh Siap. tepuk tangan Ya, virtual tangan. juga untuk beliau nih. Alhamdulillah. Benar-benar luar biasa nih Pak Aditya ya, sampai merelakan rumahnya dihibahkan loh untuk kita bikin sekolah, bikin PAUD. Kalau kita nggak tertantang ke budget ya Mas Yudi ya. Siap. Jadi Langsung. fasilitasi, ayo langsung Harus. langsung hajar. Momennya pas hari sales dunia ini. Pas nomornya. Luar Sip, biasa. ya. Semua kita nanti akan berbondong-bondong mensupport ya. Amin. Alhamdulillah Siap. ya Allah, rezekinya Konus luar biasa. Baik, agak sedikit panjang memang tadi, tapi luar biasa menghasilkan sesuatu yang membuat energi kita jadi terbangun sebagai sales ya. Oh ternyata begitu, ada sesuatu yang kita mungkin kurang mengerti selama ini. Ya, untuk itu kita lanjut sebelum isoma karena sudah azan zuhur terdengar berkumandang. Tapi kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya nih. Mas Edi, monggo Mas Edi, berikutnya ke sesi yang kedua. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli untuk sesi kedua. Kita sudah kedatangan bintang tamu, narasumber ya. Ya. Luar biasa ya. Oke, kami persilakan kepada Bapak